diperingatkan oleh Allah, inna a'tadna lidzalimina nar, sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi mereka orang-orang yang zalim naro, neraka jahanam. Kehidupannya bagaikan neraka jahanam, tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ahata bihim suradiquha, kehidupannya diselimuti oleh gejolak panasnya api neraka jahanam, tidak akan pernah bahagia. Orang yang zalim kepada dirinya sendiri karena menolak kebenaran, dan zalim kepada orang lain karena mempengaruhi orang lain untuk juga menolak kebenaran, akhirnya mereka akan tersadar suatu saat mereka kerongkongannya kering karena selalu berkata dusta, karena selalu berkata bohong, sehingga wa iyastaghithu yughadhu bima ingkal muhli, dan jika mereka meminta minum karena mereka sudah haus, yughadhu, mereka akan diberi minum bima ingkal muhli, dengan air yang panas, dari air yang terbuat dari timah yang dicairkan, yasbil wujuh, yang akan merusak wajahnya mereka, yasbil wujuh, yang akan menggosongkan wajah mereka, hina mereka di dunia, mereka dihinakan oleh Allah. Lihat orang-orang yang berkongsi, yang bekerja sama dalam kezaliman, zalim kepada dirinya sendiri, kemudian mengajak orang lain berkelompok untuk mendolimi orang lain. Lihat wajahnya, yasbil wujuh, wajahnya gosong, wajahnya hina, karena mereka berkongsi dalam hal kejelekan, dalam hal kezaliman. Kehidupannya pasti tidak akan bahagia mereka. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana wa ja'al mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim wa ja'alna waliyan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran walid ya hasanal fi 'alihi wa qa'iman bila zawali wa mubda'an bila mithal wa lakal hamdul minnat wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi Faya Rabbi matirni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kirami a'immati bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multaza. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughassu bima'in kalmuhli yashghil wujuh bitasharab wa kasa'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Watlu, dan bacakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ma apa barang uhiya yang diwahyukan ilaika kepada engkau, min kitab rabbik, dari kitab Tuhan engkau, dari kitab pengatur engkau yaitu Al-Quran. La mubaddilah, dan tidak ada yang bisa merubah li kalimatihi, terhadap kalimat-kalimatnya Allah, ketetapan-ketetapannya Allah. Walan tajidah, dan tidak menemukan min dunihi, dari selain Allah, multahada, tempat untuk berlindung. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk membacakan apa yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi, yaitu dari kitab Al-Quran. Yang mana dari kitab Al-Quran ini ada 3 kitab. Kitab apa? Yang satu? Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Quranul Qadim, tidak ada tulisannya namun bisa dibaca. Yang tertinggi adalah Al-Quranul Mubin, ada tulisannya namun tidak sembarang orang bisa membacanya. La mubaddilah, dan tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa membadal, nggak bisa mengganti, nggak bisa. Li kalimati, terhadap kalimat-kalimatnya Allah, terhadap ketetapan-ketetapannya Allah yang ada di Lauhul Mahfuz, yaitu Al-Quranul Mubin. Al-Quranul Karim juga seperti itu. Tatkala ada salah cetak, tatkala ada salah tulis, disengaja maupun tidak disengaja, pasti akan ketahuan. Kenapa kok bisa ketahuan? Karena dikaji setiap hari, karena dibaca setiap saat. Cetakan-cetakan yang terbaru terdapat kesalahan-kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, pasti akan ketahuan. Siapa yang mengetahui? Orang-orang yang selalu mengaji Al-Quran. Siapa? Para santri, para kiai, orang yang soleh, solehah, yang tiap hari tiada tanpa mengaji, terus mengaji tiap hari. Akhirnya kalau ada kesalahan tulis, kesalahan cetak, pasti mereka tahu. Terutama penghafal-penghafal Al-Quran, tatkala murojaah ketahuan, lu kok ada yang salah tulis, kok ada yang salah cetak ini. Akhirnya ketahuan. Walan tajida min dunihi multahada, dan ingat, dan tidak dapat menemukan kita min dunihi, dari selain Allah, multahada, tempat berlindung, tempat meminta ampun, tempat untuk kita mengadu, tempat segala kekuatan. Semua itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketetapan-ketetapan yang kita lakukan, kita dipilih oleh Allah
bangun tengah malam, mandi, jangan lupa tersenyum, kemudian sholat tahajud, kemudian qiraatil Quran. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita harus sadar diri, kalau kita sudah dipilih oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita mampu melakukan ibadah-ibadah itu, ingat itu semua karena rahmat dari Allah. Jadi walaupun kita banyak amal ibadahnya, tidak ada sedikit pun rasa sombong yang ada di hati kita, karena itu pemberian dari Allah, karena itu kekuatan dari Allah. Jadi gak ada ceritanya kita itu berbangga, sombong, menyombongkan diri dengan jumlah rakaat tahajud kita 4 rakaat, 8 rakaat, 18 rakaat, 24 rakaat. Tidak ada kesombongan, karena kita sadar diri bahwa itu semua anugerah pemberian dari Allah. Jadi ketetapan-ketetapannya Allah terhadap para murid-murid yang diajar oleh guru-gurunya, para santri yang diajar oleh kiai-kiainya, mereka sukses, mereka berjaya, mereka sejahtera, mereka kaya raya. Itu bukan sekedar perjuangan dari sang kiai saja, namun sang kiai hanya mengajarkan, hanya memberikan ilmunya. Yang lebih utama tatkala malam hari sang kiai bermunajat kepada Allah, menangis kepada Allah agar para santrinya sukses di masa depannya. Jadi bukan sekedar belajar dan mengajar saja, yang lebih utama adalah ridho dari para guru kita, ridho dari para kiai-kiai kita. Jadi semua santri, kebanyakan santri sukses itu karena mendapatkan ridho dari gurunya, mendapatkan ridho dari kiainya. Jadi bukan karena pandai baca kitab, hafal Quran. Kalau tidak dipilih oleh Allah, tidak akan bisa mereka melaksanakan sholat khusyuk di tahajudnya. Semua itu sudah takdir, ketetapan dari Allah, sudah ditetapkan. Makanya kita pandai-pandai bersyukur. Sehebat apapun santri, sehebat apapun murid-murid, itu semua bukan hanya sekedar pandai karena proses belajar mengajar, terutama doa ridho dari gurunya, doa ridho dari para kiainya, yang bermunajat bangun tengah malam menangis kepada Allah untuk kesuksesan para santrinya, para muridnya. Itu yang lebih utama. Ridho guru itu segalanya, karena kita tanpa guru tiadalah artinya. Kita tidak akan tahu apa-apa. Itulah guru-guru kita, itulah kiai-kiai kita yang mengajarkan kepada kita dengan cinta. La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang dapat merubah ketetapan-ketetapannya Allah, dan tidak ada kita menemukan dari selain Allah tempat berlindung kita, tempat mengadu kita, tempat bermohon kita.
Makanya kita ditempatkan di tempat yang barokah, kenal dengan orang-orang yang diberi barokah oleh Allah, pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Wasbir, dan bersabarlah nafsaka, diri engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, dan bersabarlah wahai engkau penerus dari perjuangan dari Kanjeng Nabi Muhammad, ma'alladzina, bersama orang-orang yang yad'una, yang menyeru mereka rabbahum, kepada Rabbnya mereka, bil ghada, di waktu pagi, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, di waktu petang. Apa yang mereka harapkan? Yuriduna, mereka menginginkan wajhahu, wajahnya Allah, wajhahu, ridhonya Allah, wajhahu, cintanya Allah. Wala ta'du, dan janganlah engkau membuang muka, menghindar, ainaka, kedua mata engkau, anhum, dari mereka. Jadi ada beberapa orang di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad yang hidupnya mengabdikan dirinya kepada Kanjeng Nabi. Hidup bersama Kanjeng Nabi, makan bersama Kanjeng Nabi, bantu-bantu Kanjeng Nabi tanpa mengharapkan apapun dari Kanjeng Nabi. Dan sampai sekarang di antara yang bersama Kanjeng Nabi ini, yang menjadi abdinya Kanjeng Nabi ini, sangat berjasa dalam perjuangan Islam. Siapakah di antaranya? Abu Hurairah. Abu Hurairah ini hidupnya mengabdi kepada Kanjeng Nabi. Anas bin Malik mengabdi kepada Kanjeng Nabi. Yang ia inginkan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi, yang ia inginkan mendapatkan ridho dari Kanjeng Nabi, yang ia inginkan mendapatkan cinta dari Kanjeng Nabi. Tidak mengharapkan upah dari Kanjeng Nabi, membantu dari Kanjeng Nabi. Makanya sampai sekarang hadis-hadisnya Kanjeng Nabi kebanyakan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Memang yang mereka kejar bukan keduniaan, hidupnya pas-pasan. Kalau nggak makan ya nggak makan, kalau nggak diberi makan oleh Kanjeng Nabi nggak makan dia. Kalau nggak diajak makan oleh Kanjeng Nabi nggak makan dia, karena hidupnya ingin mengabdi kepada Kanjeng Nabi. Makanya tak kalah kita melihat orang yang mengabdi kepada kiainya, mengabdi kepada gurunya tanpa mengharapkan imbalan apapun, kadang kita melihatnya dengan merendahkannya. Kenapa? Turidu zinatal hayatid dunya. Karena kebanyakan orang menginginkan zinatal hayatid dunya, menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Yang dilihat adalah faktor kekayaannya, yang dilihat adalah faktor pangkat dan jabatannya dan kekuasaannya. Itu yang dilihat. Yang dilihat, yang jadi pedoman adalah harta kekayaan, emas dan berlian, perhiasan. Itu yang dilihat kebanyakan orang. Makanya kita hati-hati, jangan sampai kita bersahabat, berteman karena faktor
kekayaannya, faktor mempunyai pangkat, jabatan, dan kekuasaan, sehingga kita tidak menggubris orang-orang yang ekonominya lemah, tidak diajak, tidak dihiraukan, tidak dipandang, bahkan dipandang sebelah mata. Kita juga kadang mengaji pilih-pilih kiainya. Kalau kiainya kaya mau mengaji, kalau kiainya terkenal mau mengaji. Kadang dibuat bangga-banggaan. Aku lo ngaji sama kiai yang terkenal itu. Aku lo kemarin bersalaman berfoto sama kiai yang terkenal itu, yang lagi viral itu. Sehingga kadang terhadap kiai-kiai kampung, terhadap kiai-kiai, ustadz-ustadz di desa, bahkan mereka cenderung meremehkan, cenderung tidak menghargai, tidak menghormati. Sebetulnya mereka itu hanya melihat zinatal hayatid dunya, cuma melihat faktor dari perhiasan kehidupan dunia, hartanya, pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, kaya rayanya. Itu yang mereka lihat. Kalau kiainya kiri, miskin, tidak mau mereka. Kalau kiainya tidak terkenal, tidak mau mereka mengaji. Mereka mengaji kepada yang terkenal, yang tersohor, yang viral. Kalau kiai-kiai kampung, kiai-kiai desa, mereka nggak mau mengaji, nggak level. Hati-hati, itu termasuk turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan diperintahkan oleh Allah, la tuti, jangan taat kalian, man kepada orang, aghfalna qalbahu, yang Allah lalaikan hatinya, an dzikrina, dari berzikir mengingat Allah. Gak boleh taat kita kepada orang yang lalai hatinya dari berzikir kepada Allah. Kalau dia suka lupa, tidak berzikir kepada Allah, tidak nyambung kepada Allah, pasti kelakuannya keluar dari syariat. Wattaba'a hawahu. Kenapa mereka kok tidak boleh kita taati? Wattaba'a hawahu, karena mereka mengikuti hawa nafsunya, keputusan-keputusannya mereka mengikuti hawa nafsunya. Amruhu furoto, yang mana urusannya, kelakuannya, keputusannya furuto, melampaui batas, melewati batas, karena mengikuti hawa nafsunya. Kalau orang sudah lalai dari berzikir mengingat Allah, pasti kebanyakan mereka mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu keserakahannya, hawa nafsu kedengkiannya, keiri hatiannya. Itu yang ada di benak mereka, dan akhirnya mereka memutuskan kelewat batas, melampaui batas dari norma-norma yang ada. Kadang kita ini dianggap oleh orang sebagai ahli dalam agama, namun pada kenyataannya apa yang kita lakukan justru keluar dari aturan-aturan agama, dari aturan-aturan syariat-syariat yang telah ditetapkan. Kita seharusnya ahli agama. Yang namanya ahli
pelaku dari agama itu sendiri, harusnya kita wasbir, kita itu harus bersabar. Wasbir nafsaka, kita itu harus bersabar. Terutama yang harus bersabar adalah diri kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita dikatakan orang yang mengerti agama namun kita tidak sabar. Mana agamanya? Kita dipandang orang mempunyai ilmu, banyak ilmunya, kadang dimintai barokah doa oleh orang, tapi kadang kita itu tidak sabar. Kadang kita itu justru melakukan kemaksiatan. Kemana ilmunya? Katanya ahli, katanya alim, katanya pintar dalam agama, ilmu-ilmu agama, namun pada kenyataannya kita disuruh bersabar saja oleh Allah, kita tidak mau. Kita lebih mengikuti hawa nafsunya. Kenapa kok bisa terjadi? Karena kita lalai dari berzikir kepada Allah. Lupa kita bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lupa kita bahwa kita adalah seorang hamba yang menjadikan Allah multahad. Dijadikan Allah tempat berlindung kita, tempat mengadu kita, tempat kekuatan kita, tempat cinta kita. Itu Allah semuanya. Kadang kita lupa. Kadang kita seorang hamba dalam kehidupan ini seolah-olah sebagai raja, seolah-olah sebagai Tuhan. Sedangkan Allah dalam kehidupan kita dianggap hamba oleh kita. Harus mengikuti apa yang kita mau. Itulah makanya kita diperintahkan oleh Allah, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Pasti mereka melampaui batas, pasti mereka kelewatan. Ibaratkan ada tempat parkir sudah ada batas-batasnya. Tatkala kita parkir mobil sudah ada batas-batasnya. Kalau kita sudah lupa, sering lalai dari berzikir mengingat Allah, karena selalu mengikuti kebiasaan, mengikuti hawa nafsu kita, pasti kita akan melanggar dari norma-norma syariat-syariat yang ada. Diperintahkan oleh Allah bersabar, pasti tidak akan bersabar. Diperintahkan oleh Allah suruh berdiam, pasti mereka akan jingkrak-jingkrak. Diperintahkan oleh Allah suruh berkata jujur, pasti mereka akan berdusta, karena mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti akal-akalannya, setir oleh hawa nafsunya. Wa qulil haq, katakan yang hak, katakan yang benar, min rabbikum, karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Dauhnya Kanjeng Nabi, qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit adanya, sampaikan. Kita hanya bisa menyampaikan. Faman sa'a falyu'min, maka barang siapa dikehendaki dan menghendaki, dia yakin, dia beriman, falyu'min, maka dia pasti beriman. Namun apabila sebaliknya, kebenaran itu telah disampaikan, waman sa'a falyakfur, dan mereka menginginkan itu ditolak, ingkari oleh mereka, ya falyakfur, pasti mereka akan ingkar terhadap kebenaran itu.
Diperintahkan oleh Allah, sampaikan yang benar, ucapkan yang benar. Mereka yakin atau tidak bukan urusanmu, itu sudah urusannya Allah. Allah Maha tahu mana yang dapat petunjuk, mana yang tidak dapat petunjuk, mana yang hak, mana yang batil. Allah itu Maha tahu. Tugas kita qulil haq mir rabbikum, mengatakan kebenaran, yang mana kebenaran itu asalnya dari Allah. Mereka yakin, silahkan. Mereka ingkar, silahkan. Namun ingat, inna a'tadna, sesungguhnya Allah telah menyiapkan lil zalimina, kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Apa yang Allah siapkan bagi mereka? Naro, api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang mana api neraka itu ahata bihim, meliputi mereka semua, siang malam, di pekerjaannya, di rumahnya, suriduquha, dan gejolak panasnya apinya juga akan menyelimuti mereka. Jadi kehidupannya mereka bagaikan neraka. Dimanapun mereka bertempat tinggal, neraka yang mereka rasakan. Siapa mereka itu? Lidzalimina, orang-orang yang zalim, zalim kepada dirinya sendiri karena menolak kebenaran, dan zalim kepada orang lain karena mengajak orang lain juga menolak kebenaran. Hidupnya bagaikan neraka, tidak akan pernah bahagia orang yang zalim. Ahata bihim suradiquha, gejolak api neraka, panasnya api neraka akan menyelimuti kehidupan mereka. Kehidupannya bagaikan neraka. Wa iyastaghithu, dan jika mereka haus dan kemudian mereka meminta minum, yughathu, mereka akan diberi minuman, bima'in, dari air, dengan air, kalmuhli, yang mana panasnya air ini seperti logam yang dicairkan, timah panas, yasbil wujuh, yang akan merusak wajahnya, yang menghanguskan wajahnya. Jadi mereka ini akan kehausan. Suatu saat mereka akan sadar diri, tatkala mereka terlalu banyak ngomong tentang kedustaan, mereka butuh minuman karena haus tenggorokannya. Karena kebanyakan ngomong, akhirnya kerongkongannya kering. Mereka akan minta minum. Namun oleh Allah diberi minuman dari timah yang dipanaskan. Akhirnya yasbil wujuh, membuat rusak, membuat hangus wajahnya, hina wajahnya, tampak di wajahnya. Orang yang selalu berbuat zalim, orang yang selalu menolak kebenaran, kemudian menghinakan orang lain dengan berbagai macam cara, pasti suatu saat diingatkan oleh Allah. Tatkala mereka sudah kering kerongkongannya, haus yang mereka rasakan, mereka akan minta minum. Namun sayangnya minuman yang mereka minum yaitu dengan air, yang mana panasnya air itu seperti timah yang diencerkan. Dari timah yang panas, yasbil wujuh, yang menyebabkan wajahnya itu hancur, kosong wajahnya. Jadi dalam kehidupan nantinya, di dunia saja mereka akan ditampakkan, kelihatan dari wajahnya. Wajahnya dihinakan oleh Allah karena takut ketahuan kedustaan-kedustaan yang mereka ucapkan.
Bi'sas sarab, itulah seburuk-buruknya minuman. Wasa'at murtafaqo, dan seburuk-buruknya tempat beristirahat. Jadi neraka ini seburuk-buruknya tempat. Makanya kita jangan berlabuh di neraka. Hati-hati kita mencari tempat berlabuh. Tempat berlabuh kita hanya Allah. Makanya kita harus sering-sering berzikir mengingat Allah. Jangan sampai kita lalai, hati kita lalai dari berzikir mengingat Allah, sehingga menyebabkan kita mengikuti hawa nafsu kita, sehingga kita dalam kehidupan ini selalu kelakuan kita melampaui batas, kelewat batas dari aturan-aturan syariat-syariatnya Allah. Karena kita berkewajiban menyampaikan kebenaran kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin, sampaikan kebenaran itu. Wa qulil haqq mir rabbikum, katakan yang hak, karena yang hak itu berasal dari Allah. Wa man sa'a falyu'min, barang siapa yang yakin ya silahkan. Wa man sa'a falyakfur, mereka tidak yakin, ingkar, ya silahkan. Namun diperingatkan oleh Allah, inna a'tadna lidzalimina nar, sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi mereka orang-orang yang zalim naro, neraka jahanam. Kehidupannya bagaikan neraka jahanam, tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ahata bihim suradiquha, kehidupannya diselimuti oleh gejolak panasnya api neraka jahanam. Tidak akan pernah bahagia. Orang yang zalim kepada dirinya sendiri karena menolak kebenaran, dan zalim kepada orang lain karena mempengaruhi orang lain untuk juga menolak kebenaran. Akhirnya mereka akan tersadar suatu saat mereka kerongkongannya kering karena selalu berkata dusta, karena selalu berkata bohong, sehingga wa iyastaghithu yughadhu bima'in kal muhli, dan jika mereka meminta minum karena mereka sudah haus, yughadhu, mereka akan diberi minum bima'in kal muhli, dengan air yang panas, dari air yang terbuat dari timah yang dicairkan, yasbil wujuh, yang akan merusak wajahnya mereka, yasbil wujuh, yang akan menggosongkan wajah mereka, hina mereka di dunia, mereka dihinakan oleh Allah. Lihat orang-orang yang berfungsi, yang bekerja sama dalam kezaliman, zalim kepada dirinya sendiri, kemudian mengajak orang lain berkelompok untuk mendolimi orang lain. Lihat wajahnya, yasbil wujuh, wajahnya gosong, wajahnya hina, karena mereka berfungsi dalam hal kejelekan, dalam hal kezaliman. Kehidupannya pasti tidak akan bahagia mereka. Sadar-sadarnya mereka tak kalah haus, mereka minta minum, minta fatwa, ternyata salah tempatnya. Berfatwa juga salah, orangnya yang berfatwa juga salah. Itu akan menderita mereka, bertambah penderitaannya. Bi'sas sarab, itulah seburuk-buruknya minuman, itulah seburuk-buruknya nasihat yang mereka berikan, karena mereka salah memilih orang yang mereka anggap orang itu paham tentang suatu hal, paham suatu agama, suatu ilmu tentang agama, padahal mereka tidak paham. Mereka lalai dari mengingat Allah. Mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, sehingga berfatwanya salah, menasihatinya juga salah. Wasa'at murtafaqo, itulah seburuk-buruknya tempat mengadu, tempat curhat, tempat meminta pertolongan, fatwa. Itulah seburuk-buruknya. Makanya kita milih-milih. Kita tatkala berteman juga kita milih-milih. Kita juga dalam memilih
perkumpulan komunitas juga harus berhati-hati, terutama kita sendiri, karena kita sudah banyak penyakitnya. Hati kita ini sudah banyak penyakitnya. Jangan sampai ditambah penyakit-penyakit lagi. Jangan sampai ditambah penyakit-penyakit baru yang menambah parahnya penyakit hati kita. Jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang mempunyai banyak penyakit, terutama penyakit hati, terutama penyakit iri, dengki. Hati-hati, kita ini sudah banyak penyakitnya. Hati kita sudah banyak penyakitnya. Jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang juga banyak penyakit hatinya. Milih teman. Carilah teman yang apabila kita melakukan kesalahan, teman kita akan datang kepada kita untuk menasihati kita agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak melakukan kesalahan lagi. Cari satu saja teman sejati kita. Tatkala kita mempunyai keburukan, teman kita akan datang kepada kita untuk menasihati kita tentang keburukan itu. Cari satu saja sebelum kita mati, agar kita diselamatkan oleh Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Satu saja, cari teman. Jangan sampai kita mencari teman tatkala kita melakukan kesalahan, dia malah menyuruh kita terus melakukan kesalahan itu, dan kesalahan itu dianggapnya benar. Itu bukan teman sejati, itu adalah musuh yang sejati. Kalau kita mempunyai teman sejati, tatkala kita mempunyai kesalahan, mempunyai kekeliruan, mereka akan datang kepada kita, akan menasihati kita dengan penuh cinta. Jangan biarkan tatkala kita mempunyai teman, dia salah, terus kita malah membenarkannya. Benar kamu, teruskan aja, itu benar itu justru menjerumuskan mereka ke neraka jahanam. Hidupnya tidak akan pernah bahagia. Lihat dari wajahnya, akan tampak dari wajahnya. Orang yang selalu berbuat zalim akan kelihatan dari wajahnya. Yasbil wujuh, wajahnya dihinakan oleh Allah. Yasbil wujuh, wajahnya digosongkan oleh Allah. Lihat wajahnya lah gosong. Orang yang selalu berbuat dusta, orang yang selalu berbuat zalim, bekerja sama dalam kezaliman, lihat wajahnya, akan tampak dari wajahnya mereka itu yasbil wujuh, dihinakan oleh Allah. Karena mereka apa? Dusta mereka. Karena dusta itu nenek moyangnya penyakit. Karena bohong itu nenek moyangnya penyakit. Makanya hati-hati dengan perkataan, karena perkataan itu adalah doa. Perkataan itu doa. Makanya hati-hati, jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita berdusta dalam kehidupan ini. Karena kita mengikuti hawa nafsu kita, karena kita lalai dari berzikir mengingat Allah. Mustahil orang yang berzikir mengingat Allah kemudian dia berdusta. Mustahil. Mustahil bagi orang yang selalu berzikir mengingat Allah kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Mustahil. Yang mengikuti hawa nafsunya orang yang lalai dari berzikir mengingat Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita diberi kekuatan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selalu berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di jalan Shiratal Mustaqim. Ihdinas Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amna bil Qur'an waj'alhu
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.